Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas soal UTS PTS PAI semester 2 kurikulum 2013 untuk kelas 2. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, soal ini terdiri dari 3 bagian ya, pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Kita langsung saja masuk pada soal pertama ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shalih alaihi salam untuk berdakwah kepada kaum. Ingat, kaumnya Nabi Shalih kaum apa? Iya, jawabannya Samud ya. Nah, kaum Samud adalah kaum yang dengannya Nabi Shalih alaihi salam diutus untuk berdakwah. Lanjut nomor 2, Nabi Shalih alaihi salam menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa ya, jawabannya adalah B, mengeluarkan unta betina dari batu karang ya. Pada saat itu mereka meragukan bahwa Nabi Shalih itu adalah seorang nabi, karena mereka menganggap Nabi Shalih itu seperti mereka, makan dan minum ya. Padahal Nabi Shalih alaihissalam mendapatkan mukjizat yang diberikan Allah berupa mengeluarkan unta betina dari batu karang yang air susunya dapat memberi minum masyarakat semuanya ya, tidak ada habisnya. Soal nomor 3, Ahmad belum paham pelajaran yang disampaikan guru. Ahmad sebaiknya ya, jawabannya C, bertanya ya. Kalau kita tidak paham, maka sangat boleh dan harus kita bertanya kepada Bapak Ibu guru agar pelajaran yang kita pelajari bisa mengerti dan tentunya tidak gagal paham ya. Nah, nomor 5, cara bertanya yang tidak baik pada guru yaitu ya, berteriak agar terdengar. Ini sudah pasti tidak baik ya. Yang berteriak itu apalagi dalam kelas, waduh, itu bukan perbuatan terpuji, itu perbuatan tidak baik. Nomor 5, Pak guru sedang menjelaskan pelajaran. Agus sudah paham pelajaran tersebut. Agus seharusnya ya, jawabannya tetap mendengarkan. Ini adab ya anak-anak semua. Walaupun kita sudah paham apa yang ingin kita pelajari, yang sedang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, sikap kita harus tetap mendengarkan, karena jika kita tidur di kelas itu bukan perbuatan akhlak mulia. Bercerita dengan teman apalagi itu ya, tidak menghargai Bapak Ibu guru yang sedang memberikan pemahaman kepada teman-teman dan anak-anak murid di kelas. Sikap kita harus tetap mendengarkan ya. Nomor 6, Dian anak yang pintar. Dian gemar menuntut ilmu. Dian akan mendapat ya, jawabannya kemuliaan ya. Jika kita pintar kemudian tetap gemar menuntut ilmu, pasti keuntungan, kemuliaan yang akan menghampiri kita ya. Nomor 7, surah Al-Asr terdiri dari titik-titik ayat. Ada berapa ayat surah Al-Asr? Al-Asr. Iya, jawabannya 3 ayat. Surah Al-Asr ini hanya 3 ayat ya. Arti surah Al-Asr ayat 1 yaitu iya, demi masa, wal asr, demi masa. Surah Al-Asr menjelaskan pentingnya iya, waktu ya, pentingnya waktu. Makanya kita harus menghargai waktu dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang beruntung. Surah Al-Asr diturunkan di kota
Iya, jawabannya Mekah ya. Karena surah Al-Asr diturunkan di kota Mekah, maka dia akan masuk kelompok surah Makiyah. Kaum Sadum memiliki kebiasaan menyembah berhala. Kaum Sadum ini adalah kaum yang dengannya diutus Nabi Lut ya untuk berdakwah kepada kaum Sadum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Sadum karena mengingkari Allah. Kalau kita taat, berbakti kepada Allah, mempunyai akhlak mulia, pasti Allah tidak akan mengazab. Karena mereka mengingkari Allah, maka Allah akan mengazab mereka ya. Hazik menemui kesulitan dalam belajar dan tidak putus asa ataupun mengeluh. Hazik bertanya kepada orang tua dan guru. Hazik berperilaku sabar ya. Karena Hazik kesulitan dalam belajar, dia tidak putus asa, tetap sabar dan bertanya kepada orang tua dan guru. Itulah perilaku seorang pelajar sejati ya, tidak putus asa dan tidak pantang menyerah ya, tidak menyerah. 14. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Asmaul Husnanya apa Maha Suci? Al-Quddus. Al-Quddus artinya Maha Suci. 15. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang suci. Perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut menyekutukan apa? Kalau beriman mukmin, kalau menyekutukan syirik. Kita tidak boleh berlaku syirik ya, karena syirik ini bukan perbuatan baik ya, bahkan syirik ini nanti akan mendatangkan azab dari Allah. Baik anak-anak semua, itu soal PG ya. Sekarang kita masuk kepada jawaban singkat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat ya. Tadi sudah kita bahas ayat 17 nomor 17. Titik-titik merupakan lafal surah Al-Asr ayat 1. Ya, ayat 1 surah Al-Asr apa bunyinya? Wal asr ya. Danu menyia-nyiakan waktu. Danu akan mendapatkan, kalau kita menyia-nyiakan waktu pasti hal negatif yang akan kita dapatkan. Apa itu? Kerugian. Nomor 19. Nabi Lut alaihissalam tinggal di daerah sekitar Yordania ya. Nomor 20. Kaum Sadum memiliki kebiasaan buruk, suka mencuri dan menyembah. Pada saat itu mereka suka mencuri dan menyembah apa? Berhala ya. Mereka belum menyembah Allah. Makanya diutuslah Nabi Lut alaihissalam agar mereka mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nomor 21. Allah Subhanahu wa taala memberikan azab pada kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sadum ya. Hanya Nabi Lut alaihissalam dan titik-titik yang selamat dari bencana. Pada saat itu Allah menurunkan azab kepada mereka ya, sehingga yang selamat pada saat itu hanya Nabi Lut dan yang ikut beriman kepada Nabi Lut. Siapa mereka? Ayo, udah dikisah semuanya. Dua putrinya Nabi Lut alaihissalam. Kebersihan merupakan sebagian dari at-tahuru syatrul iman ya. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut, tadi sudah ada ya di PG. Syirik atau musyrik. Nomor 24. Menjaga kesucian batin merupakan perilaku. Kita harus menjaga perilaku dari terpuji ya,
kita harus menjaga kesucian batin, kesucian jasmani ya, agar sehat jasmani dan sehat batinnya, akan mendapatkan sikap mahmudah terpuji. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Quddus yang berarti Al-Quddusus Salam. Ia Maha Suci. Baik anak-anak semua, itu isian singkat dari soal-soal ya yang tadi sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada esai. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Bagaimana perilaku Nabi Shaleh alaihi salam kepada kaum Samud? Iya, Nabi Shaleh mempunyai perilaku terpuji meskipun kaum Samud berperilaku tercela dan tidak membalasnya. Nabi Shaleh ini sangat sabar sekali ya. Saat kaum Samud membunuh untanya, Nabi Shaleh tetap bersabar dan mengingatkan mereka dengan tegas dan sopan. Mulianya akhlak Nabi Shaleh alaihissalam, masya Allah. Perilaku bertanya dianjurkan dalam menuntut ilmu. Sebutkan manfaat berani bertanya. Ayo, kalau kita bertanya manfaatnya apa ya? Iya, manfaat dari bertanya antara lain memperdalam pemahaman, menumbuhkan kemampuan berpikir, dan memberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas. Pasti ya, karena apa? Dengan bertanya kita akan menambah pemahaman kita mengenai materi tersebut yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nomor 28, apa isi dari dakwah Nabi Lut alaihissalam? Iya, isinya Nabi Lut mengajak kaum Sadum menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan yang telah Allah larang, dan berakhlak mulia. Semuanya itu adalah akhlak terpuji yang diajarkan oleh nabi-nabi kepada umatnya. Hanya saja banyak dari mereka yang angkuh, sombong, dan akhirnya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nomor 29, jelaskan makna Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus tadi sudah kita bahas juga ya. Iya, Al-Quddus berarti Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Suci, jauh dari segala kekurangan dan keburukan. Baik, yang terakhir, sebutkan dua bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Al-Quddus. Iya, bukti Allah Subhanahu wa taala antara lain diminta dua, kita kasih tiga ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kesalahan. Allah menyayangi orang yang senantiasa suci dan menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala menyukai kesucian dan kebersihan. Maka kita harus bersih, harus suci, suci badan kita, suci hati kita, suci tempat sekolah kita, rumah kita, dan bersih ya. Baik anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.